Assalamualaikum, hai semuanya. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harapkan kalian sehat ya. Oke, jadi hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban kita di rumah maupun di sekolah. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan agama kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya ibu ingin tanya lagi nih, apa ya itu hak? Ada yang tahu? Jadi ibu jelaskan, pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban. Apa sih kewajiban? Jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu hal yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Seperti kalau di rumah sesudah bangun tidur kita membersihkan kasur kita tanpa disuruh-suruh lagi ya. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban itu harus kita lakukan dengan seimbang karena yaitu kita tidak boleh meminta hak kita dan meninggalkan kewajiban kita. Karena kewajiban itu sudah haknya kita, sudah harus kita melaksanakannya. Nah, apabila hak dan kewajiban dilakukan dengan seimbang, maka akan menghasilkan keluarga yang rukun, damai, dan menyenangkan tentunya. Nah, dengan keluarga yang rukun pastinya kita tentram dong di rumah. Nah, anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu nggak sih apa saja hak-hak kita sebagai anak yang kita dapatkan di rumah? Jadi, hak di rumah sebagai anak yang harus kita dapatkan yaitu pertama, mendapatkan kasih sayang. Kita sebagai anak harusnya mendapatkan kasih sayang yang cukup ataupun lebih. Karena apa? Kasih sayang orang tua itu sangat penting untuk kehidupan kita. Kedua, ada mendapatkan perhatian. Jadi orang tua kita itu seharusnya memberikan perhatian agar kita bisa terkontrol dengan baik di rumah. Jadi kita tidak salah dalam pergaulan. Selanjutnya ada mendapatkan pendidikan. Kita sebagai anak itu harus mendapatkan pendidikan yang tinggi. Karena apa? Karena pemerintah sendiri pun sudah menggratiskan sekolah. Nah, selanjutnya ada mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan waktu belajar yang cukup, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Karena apa? Makanan dan minuman yang sehat itu tentunya memperbaiki gizi dan imunitas kesehatan tubuh kita. Jadi kita tidak mudah sakit, capek, ataupun lemah. Yaitu mendapatkan waktu bermain bersama orang tua atau bahasa kerennya family time. Ada yang tahu apa itu family time? Family time adalah waktu keluarga, seperti berbincang bersama keluarga. Nah, selanjutnya kertas yang ibu pegang ini adalah contoh salah satu kasih sayang orang tua kita waktu kita masih kecil. Tuh, waktu kalian masih bayi, itu kalian digendong, ditimang-timang, dan kalian diajarkan merangkak, lalu kalian diajarkan berjalan. Ini adalah contoh salah satu kasih sayang orang tua atau hak kasih sayang orang tua yang harus kita dapatkan sedari kecil. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang kewajiban kita di rumah. Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak ya apa ya kewajiban kita di rumah sebagai anak? Ada yang tahu? Betul, membantu pekerjaan di rumah seperti bangun tidur, kita membersihkan kamar kita sendiri, menyapu rumah, mencuci piring, ataupun kita apabila orang tua kita capek pun kalau kita belum mampu mengerjakan itu, kita bisa seperti memberikan perhatian kepada orang tua kita. Wah, itu ayah baru pulang, capek pasti ya. Atau bisa juga kita tawarin nih, sini ya aku pijitin supaya ayah hilang capeknya. Nah, orang tua kalian pastinya bangga dong dengan kalian dengan sendirinya bisa melakukan kewajiban atau perhatian kecil seperti itu. Salah satunya kewajiban kita yang tidak boleh kita tinggalkan yaitu belajar. Kita seharusnya sebagai anak yang sudah difasilitasi orang tua kita mampu memberikan pendidikan, seharusnya kita menjalankan pendidikan tersebut dengan benar. Jangan sampai lalai ya. Lalu ada menghormati orang tua. Kita sebagai yang lebih kecil harus menghormati orang tua kita seperti ayah, ibu, kakak,
atau kakek, nenek. Jangan semena-mena aja ya sama orang tua, nanti berdosa. Oke, selanjutnya kita nyanyi dulu ya, supaya kita tidak jenuh dengan materi yang Ibu berikan. Ada yang hafal nggak ya lagu Bangun Tidurku Terus Mandi? Itu salah satu contoh kewajiban kita sebagai anak di rumah. Kita nyanyi sama-sama ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, dari lagu tersebut kita kerjain gak nih tadi di rumah? Nah, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban kita di sekolah sebagai siswa ataupun siswi. Hak yang kita harus dapatkan di sekolah sebagai siswa ataupun siswi adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Terus kita dapat menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Kita dapat meminjam buku dari perpustakaan. Karena apa? Kita adalah salah satu warga sekolah atau siswi di sekolah tersebut. Lalu kita mendapatkan ilmu dari guru, itu mematuhi tertib sekolah. Jangan kita langgar. Kalau kita langgar, kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai siswi atau siswa di sekolah dengan baik. Nah, jangan di rumah aja kita menjaga kebersihan, di sekolah pun kita wajib menjaga kebersihan sekolah kita. Agar apa? Agar kita belajar di sekolah nyaman. Nah, akan Ibu lanjutkan yaitu kewajiban kita sebagai siswi atau siswa di sekolah. Selanjutnya ada mengikuti upacara bendera, karena itu adalah salah satu aturan yang harus kita lakukan dan tentunya harus tepat waktu. Selanjutnya ada menghormati seluruh staf yang ada di sekolah. Jangan mentang-mentang dia hanya staf kebersihan, kalian semena-mena saja terhadap mereka. Itu tidak boleh ya. Karena apa? Karena staf sekolah itu adalah orang tua kita juga, orang yang lebih tua dari kita. Karena kita harus menghormati orang yang lebih tua, yaitu menjaga nama baik sekolah dan memberitahu keterangan kita kalau kita berhalangan hadir di sekolah. Contohnya, kita tidak boleh tuh merusak nama baik sekolah dengan cara kita menjatuhkan nama baik sekolah kita, seperti kita mencemoohkan sekolah kita sendiri. Dan selanjutnya, kalau kita tidak bisa berhalangan hadir di sekolah pada saat itu, kita sebaiknya mengkomunikasikan terhadap guru atau wali kelas kita. Jadi tahu Ibu, Assalamualaikum Ibu, saya belum bisa datang atau diwakilkan oleh orang tua kalian. Nah, itulah hak dan kewajiban kita di rumah maupun di sekolah. Jadi anak-anak Ibu harus menjalankannya ya. Nah, kewajiban dan hak di sekolah maupun di rumah harus kita jalani, harus kita patuhi. Karena sebagai anak yang baik, kita harus menjalankan hal tersebut. Nah, demikian materi yang Ibu ajarkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya. Dan jangan lupa, sesudah untuk itu, alangkah lebih baiknya kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.